Tinya musa tinggal lakun bawa nai mama kai daya na keperluan maya lakun tawai tradisi. Nomor sampai sebetulnya ini pun racunnya ini terkhusus dengan pakai cabai, dengan pakai kalau bahasa sini omay aja namanya itu. Kalau bahasa di sana nggak tahu lah, saya kan ada alatnya di sana. Lagi pula penambahan bahannya ini kalau bahasa sini apa itu laini bahasa di sini. Tuba lah, tuba namanya itu. Dan lagi pula itu aja bahannya tiga bahannya ini. Cara pasangnya dan cara pembuatannya, dikikir dulu racun itu, langsung diperas, dimasukkan dalam bambu itu, langsung kasih bahannya itu bukan sembarangan, harus pakai aturan, sama seperti pemasangan gulai. Kalau seandainya tidak cocok atau tidak sama pasangannya, tentunya racun ini tidak menjadi jitu dia. Ini terkhusus. Walaupun banyak kami di sini yang membuat racun panah, kalau bahasa sini tunung namanya ini. Tunung ini walaupun besarnya rusa dengan babi hutan, kalau saya menembak babi hutan ini ukuran dari 25 meter, langsung dia mati. Inilah racunnya yang saya pakai. Nah, ini tangkainya ini manau. Manau ini sejak tumbuh dia, kita tanam tumbuh sudah besar, itu yang kita ambil rahannya, bukan manau batangnya, dahannya. Karena kan masih lunak. Kalau ini ribung ini yang saya ambil. Dibersihkan dan langsung dikasih lemnya supaya tidak terbuka pengikatnya ini. Ini kalau bahasa Mentawai batang pola, batang enau. Ada batang enau yang paling besar, langsung dibawa kampak dulu dibelai, kan sedang berdiri dia, kampak dulu. Setelah itu ada juga bahannya untuk pembuatannya. Contoh di laut itu ada ikan pari. Ikan pari yang besar itu, kulit punggungnya yang diambil itu langsung ditempelkan di kayu ukuran sebesar ini. Itulah yang sebagai pengikirnya itu. Sebagai amplas gitu ya. Setelah itu ada juga di laut batu karang yang kasar itu, seperti yang putih dia lunak, itu amplasnya itu seperti ukuran amplas 40. Setelah itu baru kami ambil botol. Botol itu penghalus seperti ampale yang ukuran 80 itu yang halus. Setelah itu barulah kami ambil dengan tulang ruso atau tulang babi hutan. Itu yang penghalus supaya tidak nampak kikiran pertama itu. Penghalusnya itu langsung dikasih minyaknya. Minyak itu adalah minyak manis yang dikasih. Jadi semuanya licin. Setelah itu talinya. Baik, saya praktekkan, kita lihat. Dari batang kayu juga lebar daunnya batang kayu itu. Langsung diambil, dibela. Setelah itu langsung diambil kulitnya. Langsung buka kulitnya yang di luar itu, di dalam yang diambil itu. Setelah itu dimasukkan di kayu itu, langsung diputar supaya terbulat dia. Bulat dia. Jadi untuk lemnya ini terkhusus dari batang kayu yang merah. Melengket dia itu, kalau kena mata kita tertutup, kalau nggak ada tetes mata itu nggak bisa habis itu. Jadi inilah yang buktinya
walaupun kekuatan busur ini talinya macam tali dari kulit kayu, tidak akan putus. Tidak akan putus. Inilah yang barang-barang kami untuk mentawai, untuk berburu dari alam semua. Iya. Ya, dari alam semua. Kecuali ini, tunung ini dulu dari alam, dengan ribung juga kami pasang. Karena babi hutan keras kulitnya, kami panah tidak masuk. Terjadilah dapat kami cari bahan apa ini, besi. Ketemu besi, kami bersihkan, kami kikir dia, kami runcingkan. Inilah yang kami pakai sampai selama-lamanya. Jadilah seperti ini. Jadilah seperti itu. Ini dasarnya. Ini yang belum belum pakai dipakai racun. racun itu. Yang ini sudah pakai racun. Ini udah dikasih racun nih, teman-teman. Kasih racun itu. Nah, yang ini lagi kita sortingnya. Kita jelaskan. Caranya untuk ribung ini begini caranya, kami pakai pisau kecil untuk membersihkan, memperbaiki. Tujuan untuk memberi apa batasnya ini, kalau seandainya kami tembak babi hutan, disinilah patahnya. Patah ini tidak dibawa, ini yang dibawa. Jadi sudah ada racunnya ini. Sudah ada racunnya. Jadi rusuk itu mati dia, ini yang melengket, ini belum ada racunnya ini, masih apa dia itu. Nah, jadi inilah yang manau, dahan manau yang kami ambil ini, seperti inilah lubangnya. Karena lubangnya ini lunak, bisa dimasukkan. Cara memasukkannya begini caranya. Masuk, supaya dia lurus kami kasih seperti ini. Seperti ini kami kasih. Jadi sudah lurus ini. Jadi kalau ukuran untuk menembak, lurus dia. Tidak melengket, tidak bengkok-bengkok dia jalannya, lurus. Inilah bentuknya tradisi kami. Ini terkhusus ini. Kalau seandainya ada tupai, ada monyet, pokoknya yang binatang di atas lah, inilah yang kami pakai untuk berburu. Inilah yang kami pakai. Kalau seandainya sudah ada racunnya ini, inilah yang kami pakai. Walaupun sepanjang ini masuknya. Ya, walaupun sepanjang ini masuknya, kalau seandainya sudah punya racun ini, tetap jatuh dia. Tetap jatuh dia. Apalagi semacam sepanjang ini masuknya, tetap masuk dia. Ya, ini tradisi kami. Walaupun racunnya ada, ya, walaupun racunnya ada ini. Racunnya ini parah sekali. Kalau untuk panah saya ini tidak main-main ya, tidak sama seperti orang lain. Ini walaupun ada racunnya, bila seandainya kita panah rusak, makan dagingnya itu, dagingnya tidak terkena kita, karena darahnya sudah keluar. Ya. Racun ini sudah dibawa. Tidak ada pengaruhnya untuk kita manusia, bisa kita makan. Ya, bisa kita makan, walaupun punya racun dia. Yang inilah kita jelaskan lagi baik. Ini, yang ini bambu yang diambil ini. Yang talinya pengikatnya ini rotan yang diambil. Rotan diambil. Rotan itu dijemur, udah putih, langsung dibuka, diapakan, dibersihkan, langsung sebesar ini dibuat itu. Ya, yang ini rotan juga ini. Ini tempat talinya itu, supaya kita buka ini, kita ambil panah di sana, tidak jatuh, langsung ditutup. Nah, yang ini apanya, pelampoknya ini, kainnya ini. Sagu ini. Pelepah sagu ya. Ya, sagu itu yang diambil, dibuka, dijemur, langsung ditutupi lagi ini, supaya penutupnya supaya tidak bisa masuk air hujan. Supaya anak panah di situ tidak kena. Kalau tidak dipakai ini, tentunya masuk hujan, racunnya itu luntur semua. Tidak bisa kita apakan lagi, tidak bisa kita arap dia. Inilah sebagai tradisi kami. Semoga untuk kita sekarang sudah banyak pengalaman, bisa untuk kita lihat bersama-sama dan disaksikan oleh Bapak. Ini dia. Ini dia semuanya busuk. Jadi
cara kerja panah yang ini yang udah beracun, kalau kita jilat tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah, Nah, kecuali kecuali kita kena ini iya, keluar darah sedikit, keluar darah sedikit udah. langsung mati. Karena- Tapi kalau untuk dijilat Nah. tidak mati kita. karena ini cara kerjanya adalah melalui darah. Darah. Karena bahannya ini kan semua kan cabe. Mm-mm. Cabe kan tidak jadi masalah Tidak jadi kalau kita masalah konsumsi. itu, ya. Apa? Tuba, Dengan tuba itu itu tidak pun jadi tidak masalah. banyak, Iya. tidak banyak, jadi tidak jadi berpengaruh Tidak untuk berpengaruh kita. Untuk kita. Nah, coba jangan coba kena Jangan- ini sedikit iya. keluar darah dah. Pokoknya darah. Hmm. Asal keluar darah di tangan kita itu tidak sampai 10 menit. Ya, Ya. udah habis satu batang rokok, Ya. is dead. Is dead kita. Iya. Mungkin untuk Ya. Baik, kita praktekkan, kita lihat dulu cara barang buktinya untuk memasang tali panah busuk. Nah, inilah yang dasar dari kulit kayu, cara memasukkan begini talinya dulu. Masuk, ya, masuk, langsung dimasukkan di apanya ini, ya kan ada apanya itu batasnya. Ini, nah, caranya begini. sudah mehaus. Begini caranya. Dan sudah apa dia ini? Sudah tertarik talinya. Nah, untuk pelatihan perlombaan panahan kami lakukan dengan secara baik. Ini bahasa di dipakai. sini tunung. Cara menembak babi hutan begini caranya. Kalau seandainya babi hutan sedang lewat atau makan ubi kayu, pokoknya apa yang dimakan di ladang itu bermalam begini, atau malam kami pergi atau siang, begini cara menariknya untuk menembak. Coba lihat. Nah, begini. Kalau saya lepaskan tangan saya di sini, lari di sana, berapa kekuatannya langsung atau tembus atau tidak, pokoknya ukurannya dari 20 meter. Walaupun saya di sini berdiri, tetap dia sudah jatuh. Begitulah caranya adat istiadat kami. Nah, kalau cara untuk membawanya, untuk berburu, ini kami bawa. Ini sudah punya anak panah di dalamnya ini. Caranya begini. Ya maafkan belum ada talinya pasangannya. Begini caranya untuk dimasukkan talinya di sini. Masuk di sana, tutupkan. Ya, kalau seandainya ketemu, kami buka ini, kami ambil ini. Kami ambil ini tak apanya. Ya. Kami untuk berlatih tidak boleh bersuara, atau napas kami tidak boleh berbunyi, atau kaki kami sedang berjalan tidak boleh berbunyi. Langsung kami lihat cara bentuknya dan cara gerakan kami, dan cara-caranya kami tidak pun mental melihat walaupun babi hutan tinggi taringnya atau rusa, kami pun tidak mental, langsung kami panah dia. Kecuali dia yang pertama melihat saya, langsung dia lari. Saya kejar, langsung saya panah dengan ukuran 25 meter. Apabila kakinya terkena, pokoknya darah sudah keluar, maka dia itu akan jatuh dan mati juga. Baik, dan terima kasih kepada saudara kami sudah di shooting saya untuk memperlihatkan adat istiadat kami ini. Inilah bentuknya, dan kita saksikan bersama-sama. Beberapa hari lagi kita akan adakan lomba panahan di sini. Lomba panahan untuk Natal tahun Nanti baru. kita syuting juga ini. Iya. Kita tarik, kalau seandainya tangan kita tidak sama atau kekuatan tangan kita tidak sama, untuk memperlunakkan busur ini, langsung dikikir perutnya sedikit. Kita cocokkan supaya bisa kita tarik, atau sudah lunak dia, sudah bisa kita tarik itu. Pokoknya ukuran tangan kita. Ukuran tangan kita, kalau bisa kita tarik. Kalau masih keras kita kikir juga, kembali. Kalau tidak, tapi kalau ukuran saya ini sudah lunak sekali.
Awas, awas. Jangan. Jangan bebek, jangan bebek. Ini beracun ini kan. Nggak usah dipegang-pegang. Tuh kayak sama minca ya. Kau minca. Kamera ya kau. Ya, tak kikiroro. Tak boleh tarik nah. Patu malu nangkun. Coba Kawan.